Bapak Ibu juga sudah mengetahui diberikan pada usia 18 sampai 59 tahun. Tentu status kesehatannya berbeda gitu. Berbeda dengan kalau kita yang seperti biasa dalam imunisasi rutin memberikan kepada bayi, kepada anak-anak begitu ya. Dan ini kepada usia dewasa. Dan menerapkan protokol kesehatan ini juga sudah ada regulasinya, aturannya bagaimana melakukan protokol kesehatan yang benar, kemudian mengoptimalkan kegiatan surveillance COVID-19 termasuk laporannya. Ya. Nah, bagaimana prinsip pelaksanaan imunisasi COVID yang tadi? Nah, dengan berlangsungnya pelayanan imunisasi berdasarkan pertimbangan dan manfaat dengan langkah-langkah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kota juga Bapak Ibu yang di Puskesmas harus melakukan penilaian, pemetaan risiko. Karena masing-masing daerah tentu mempunyai analisis epidemiologi yang berbeda. Yang wilayah ini mungkin berada pada kasusnya banyak atau di sini kasusnya lebih sedikit. Nah, ini kita harus melakukan pemetaan risiko. Kedua, membuat rekomendasi berlangsungnya pelaksanaan imunisasi di wilayah kerja, kemudian melakukan advokasi kepada pemerintah daerah setempat untuk memperoleh dukungan. Dukungan ini sangat diperlukan Bapak Ibu. Dan kita juga sudah tahu bahwa seluruh lintas sektor, baik itu di pariwisata, pendidikan, di sektor ekonomi bersama-sama melakukan penanggulangan imunisasi COVID. Tetapi bukan berarti kita tetap tidak melakukan koordinasi, tetap koordinasi ini tetap diperlakukan dalam rangka untuk operasionalnya nanti sehingga dapat sejalan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Kemudian berkoordinasi dengan lintas sektor, lintas program, organisasi profesi, organisasi masyarakat, kemudian ormas, kemudian tokoh masyarakat dan seluruh perangkat daerah yang berada dalam pelayanan imunisasi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu harus memetakan organisasi profesi tempat Bapak Ibu apa saja yang bisa terlibat, ormas, kemudian lintas program, lintas sektor itu harus kita identifikasikan dan dilakukan koordinasi. Kemudian melakukan monitoring intensif terhadap cakupan imunisasi COVID untuk memastikan semua sasaran mendapatkan imunisasi dan surveillance untuk mendapatkan gambaran tingkat perlindungan di masyarakat. Ini adalah output yang terakhir yang tentu harus karena kinerja kita tidak akan terlihat tanpa kita mengetahui berapa cakupan imunisasi COVID di wilayah Bapak Ibu. Apakah hal yang sudah data yang itu menjadi di dalam microplanning kita yang sudah menjadi sasaran sudah mendapatkan imunisasi atau belum? Berapa cakupannya? Ini harus dilaporkan secara harian. Nah, prinsip pelaksanaan imunisasi COVID-19. Apabila berdasarkan penilaian dan pemetaan risiko disimpulkan bahwa pelayanan imunisasi tidak mungkin dilaksanakan, maka petugas dapat dibantu oleh kader kesehatan di tempat Bapak Ibu mencatat sasaran mana atau target mana yang belum mendapatkan pelayanan imunisasi untuk diprioritaskan pada kesempatan pelayanan imunisasi berikutnya. Nah, ini yang kenapa pendataan itu sangat penting dan pencatatan ini juga penting. Nanti ketika Bapak Ibu sudah punya data dalam microplanning, si A, si B, si C yang akan melakukan imunisasi, ketika pada hari H tidak datang ataupun ketika di tempat Bapak Ibu tidak memungkinkan adanya pelayanan, ini sudah didata siapa yang belum dapat, siapa yang sudah, begitu. Nah, bagaimana ketentuan ruang dan tempat pelayanan untuk imunisasi COVID? Nah, Bapak Ibu, karena situasi kita juga saat ini sedang pandemi COVID-19, bagaimana pelayanan imunisasi juga harus tetap dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, inilah adalah ketentuan untuk ruang dan tempat pelayanannya. Menggunakan tempat yang cukup luas dengan sirkulasi udara yang baik. Kemudian jangan lupa tempatnya dibersihkan dengan cairan disinfektan sebelum dan sesudah pelayanan. Sehingga ini cairan disinfektan ini perlu Bapak Ibu pastikan bahwa tersedia dalam kondisi cukup di tempat Bapak Ibu. Jangan sampai ketika ada pelayanan di mana cairan disinfektan harus ada di setiap meja, itu tidak ada, atau di tempat-tempat strategis ketika peserta atau sasaran ingin melakukan disinfeksi, begitu juga tidak ada ini yang harus atau hand sanitizer ini juga harus tersedia sama halnya seperti itu. Kemudian bagaimana mengatur petugas menjaga jarak aman minimal 1-2 meter. Ini Bapak Ibu dapat mengatur sesuai dengan ruangan yang ada di Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah ruang tempat layanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat. Sehingga Bapak Ibu harus memisahkan. Bapak Ibu pasti sudah punya ruang imunisasi sebelah mana, kemudian ruang untuk orang sakit sebelah mana. Ruang tunggunya juga harus kita pisahkan. Jadi ruang tunggu antara yang pasien sakit dengan imunisasi harus berbeda karena orang sakit itu yang sasaran imunisasi yang ditangani adalah orang-orang sehat. Orang sehat siap untuk dilakukan imunisasi. Ya,
Kemudian bagaimana ketentuan ruang yang lainnya? Menyediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah bagi orang tua atau pengantar. Nah, ini harus Bapak Ibu buat alurnya begitu, seperti apa sih di tempat Bapak Ibu kira-kira untuk masuk sebelah mana nanti, kemudian untuk keluar sebelah mana supaya nantinya tidak kredit. Karena memang kenapa tidak kredit? Bisa jadi kan 10 orang, misalnya 10 orang setiap sesi atau 20 orang setiap sesi. Itu harus diatur tempat duduknya di mana. Setelah itu nanti ketika setelah selesai mendapatkan imunisasi harus menunggu 30 menit juga di mana. Setelah itu nanti keluarnya dari mana. Nah, ini supaya diatur sebelum memulai pelayanan. Ketujuh, sediakan tempat duduk bagi sasaran atau untuk menunggu sebelum dan 30 menit sesudah imunisasi. Ini yang tadi saya sebutkan harus disediakan tempatnya. Nah, ini adalah pengaturan ruang atau tempat layanan. Kami mencoba membuat denah seperti ini, tapi tentunya harus disesuaikan dengan situasi di fasilitas pelayanan kesehatan Bapak Ibu, dengan tetap menerapkan prinsip PPI dan menjaga jarak 1-2 meter. Ini kalau kita lihat ada area ruang tunggu, ini juga diatur tempat duduknya. Setelah itu nanti ada meja 1, ketika untuk melakukan screening itu seperti apa. Kemudian di meja 2, di sini juga diatur jaraknya. Kemudian untuk masuk untuk mendapatkan imunisasi sampai akhirnya mendapatkan pelayanan. Mungkin saja kalau Bapak Ibu punya ruang yang cukup luas ataupun ada halaman, bisa digunakan untuk ruang tunggu. Tetapi untuk pelayanan imunisasi tetap diberikan di dalam ruangan untuk menjaga kondisi vaksin dalam kondisi suhu yang baik. Nah, ini adalah ketentuan waktu. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk pelayanan imunisasi COVID ini tidak mengganggu jadwal pelayanan imunisasi rutin. Sehingga Bapak Ibu bisa saja ketika pada hari tersebut ada pelayanan imunisasi rutin dapat dibuatkan jadwal. Misalnya pagi jam 8 sampai jam 10 untuk imunisasi rutin. Kemudian jam 10 sampai jam 12 untuk imunisasi COVID. Kemudian nanti siangnya lagi jam 1 sampai jam 2 jadi imunisasi COVID. Nah, Bapak Ibu harus bisa membuat berapa sesi nanti akhirnya dapat melakukan pelayanan imunisasi COVID. Nah, ini yang harus diatur, dibuat jadwalnya di masing-masing puskesmas Bapak Ibu. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan bahwa jam layanan tidak perlu lama dan dibatasi jumlah sasaran yang dilayani dalam satu sesi pelayanan. Nah, nanti kita akan ada penugasan atau Bapak Ibu juga dapat melakukan simulasi di tempat Bapak Ibu kira-kira ketika melakukan pelayanan terhadap satu orang sasaran atau satu pasien itu bisa berapa waktu yang diperlukan sehingga Bapak Ibu dapat melakukan dalam satu sesi berapa orang yang harus dilayani. Dan juga Bapak Ibu harus memperhatikan berapa SDM di tempat Bapak Ibu. Kita ketika screening, satu meja untuk imunisasi, satu meja ketika penyertaan pelaporan. Tetapi kalau SDM di tempat kerja Bapak Ibu lebih banyak, itu bisa menambah meja-mejanya sehingga pelayanan akan bisa lebih banyak. Tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam arti tidak dalam jumlah seperti kalau kita kampanye seperti biasanya. Nah, yang ketiga, informasikan nomor telepon petugas kesehatan atau kader yang dapat dihubungi untuk membuat jadwal janji temu imunisasi. Nah, inilah yang pentingnya Bapak Ibu mengatur sehingga kalau dengan mengatur jadwal pelayanan, kemudian janji temu, bisa mengatur jumlah orang yang datang. Jadi jangan sampai terlalu banyak dan menumpuk. Yang keempat, layanan imunisasi di Fasiankes lain yang telah memiliki kerjasama dengan Dinkes setempat. Jadwal layanan diatur dan disesuaikan dengan memperhatikan jadwal layanan kesehatan lainnya. Tentunya di Bapak Ibu sudah memiliki jejaring mana saja yang sudah mempunyai kerjasama dengan Faskes Bapak Ibu ataupun dengan Dinas Kesehatan setempat untuk rumah sakit, misalnya seperti itu. Nah, itu dikoordinasi bersama. Kira-kira jadwal pelayanannya seperti apa, itu diatur sehingga dalam pengiriman vaksin juga dapat sesuai. Nah, ini adalah alur pelayanan imunisasi untuk COVID-19. Tadi yang sudah saya sebutkan ada 4 meja. Meja 1 untuk mendaftar. Nah, ini dilakukan pencatatan validasi data. Ketika orang datang, karena sekarang sistemnya digital ya Bapak Ibu, bisa jadi mereka sudah mendaftar melalui aplikasi handphone ini yang saat ini sedang dikembangkan. Atau kalau yang tidak punya handphone bagaimana? Apakah dengan kartu undangan seperti kalau Bapak Ibu ada pemilu begitu membawa
semacam kartu undangan seperti itu. Itu yang sudah ditetapkan jadwal datangnya jam berapa, tanggal berapa seperti itu. Kemudian meja 2, memang kami menyarankan lebih dari 1 meja, tapi ini adalah yang minimalnya seperti ini disesuaikan dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada. Di mana meja 2 Bapak Ibu dapat melakukan screening, anamnesa, edukasi dan juga edukasi tentang imunisasi COVID ini. Screening ini dengan memastikan bahwa sasaran yang akan mendapatkan imunisasi dalam kondisi sehat gitu. Karena imunisasi prinsipnya untuk sasaran yang sehat. Nah, anamnesanya seperti apa? Apakah ada penyakit ginjal, jantung, atau penyakit penyerta lainnya? Itu nanti akan saya sebutkan di slide berikutnya. Kemudian meja 3, ini untuk pelayanan pemberian imunisasi. Di sini bisa saja Bapak Ibu selain ada yang menyuntik dokternya, ada petugas satu lagi yang bisa diperbantukan untuk menyiapkan vaksin di dalam ADS-nya sehingga dokter dapat memberikan penyuntikan dengan cepat tanpa pasiennya menunggu terlalu lama. Kemudian meja 3 untuk mencatat, begitu setelah selesai diberikan imunisasi, dicatat di sini dan jangan lupa diberitahu jadwal kunjungan berikutnya. Karena sebagaimana sudah Bapak Ibu ketahui bahwa imunisasi ini diberikan dalam jumlah 2 dosis untuk vaksin, tetapi ada beberapa vaksin tertentu yang nanti mungkin akan berbeda, akan kami informasikan berikutnya. Tetapi vaksin yang sekarang tersedia dengan pemberian 2 dosis. Sehingga Bapak Ibu, kenapa penting menyampaikan kapan harus datang lagi, begitu. Ditulis di dalam kartu imunisasinya dan disampaikan kepada sasaran sehingga mereka dapat datang tepat waktu berapa hari setelah pemberian dosis pertama dan pastikan dilakukan catat dengan benar sehingga Bapak Ibu dapat melakukan kalau khawatirnya ada drop out begitu belum ada harusnya dia datang pada dosis kedua tetapi tidak datang Bapak Ibu dapat melakukan follow up, dapat menghubungi sehingga mendapatkan dosis kedua. Nah, setelah itu dipersilakan sasaran menunggu 30 menit untuk mengantisipasi apabila ada KIPI. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ruangannya di mana? Harus terpisah ruang tunggu untuk 30 menit ini dengan pasien yang memang atau sasaran yang baru datang untuk mendaftar. Nah, ini adalah yang tadi saya sebutkan. Karena luasnya sasaran kita yang tadi Bapak Ibu juga sudah ketahui 18 sampai 59 tahun. Nah, kita penting sekali membangun public private mix dalam pelaksanaan pemberian imunisasi COVID. Nah, tentunya jejaring layanan imunisasi ini yang terintegrasi antar semua Fasiankes untuk meningkatkan akses. Nah, aksesnya ini karena tentu kita juga memiliki keterbatasan, misalnya ada SDM kita terbatas sehingga hanya dapat melakukan beberapa sesi sehingga ini perlunya kita membangun dengan jejaring swasta. Nah, ini yang Bapak Ibu harus dikoordinasikan juga dengan dinas kesehatan setempat, juga mana yang sudah Bapak Ibu punya kerjasama diidentifikasi apakah dapat memberikan layanan imunisasi COVID-19. Nah, Bapak Ibu yang juga perlu menyampaikan hal-hal yang sudah informasi yang Bapak Ibu dapatkan itu harus disampaikan juga kepada layanan Fasiankes lain yang ingin memberikan layanan imunisasi COVID. Kemudian pelaksanaan jejaring layanan imunisasi merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan dengan melibatkan seluruh Fasiankes baik pemerintah maupun swasta. Nah, bagaimana pendekatan yang digunakan untuk jejaring layanan imunisasi? Kalau untuk pemerintah, program imunisasi di Dinkes Kesehatan dengan layanan imunisasi yang terdapat di Fasiankes pemerintah. Nah, untuk swasta, program imunisasi di Dinkes Kabupaten Kota dengan layanan imunisasi yang terdapat di Fasiankes swasta. Nah, jejaring layanan ini ada 2, ada yang dengan internal dan eksternal. Internal misalnya jejaring seluruh program di Puskesmas yang terlibat layanan imunisasi, misalnya program imunisasi, KIA, surveillance, PD3I, juga promosi kesehatan. Nah, eksternal yang mana aja? Itu hubungannya koordinasi dan pembinaan antara pemberi layanan imunisasi oleh Fasiankes dengan tim jejaring layanan imunisasi di Fasiankes pemerintah dan swasta. Nah, ini yang di mana masyarakat di sini dapat sebagai pengontrolnya. Nah, ini adalah jejaring layanan imunisasi public private mix yang tadi disebutkan. Kita dapat melibatkan rumah sakit pemerintah atau rumah sakit RSUD provinsi, juga rumah sakit TNI Polri yang berada di wilayah Bapak Ibu. Kemudian rumah sakit swasta.
dan kemudian klinik swasta lainnya. Nah, ini apa saja yang harus dipastikan pada jejaring layanan yang akan melakukan kerjasama dengan kita. Tentunya kita juga harus memastikan bagaimana cold chain di tempat mereka. Nah, bagaimana sistem logistiknya? Apakah SDM-nya sudah memiliki kompetensi? Terus kemudian kalau misalnya belum dilatih, tentunya Bapak Ibu yang berada di Dinas Kesehatan setempat dapat mengundang melakukan pelatihan serupa seperti ini dengan mengundang jejaring swasta yang berada di Bapak Ibu yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan imunisasi COVID. Nah, ini adalah alur jejaring eksternal layanan imunisasi. Di sini kita bisa lihat bagaimana koordinasi dengan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan tim jejaring layanan di Pasienkes pemerintah ataupun swasta. Nah, ini kita akan tentang distribusi vaksin dan logistiknya. Nah, vaksin dan logistik dari pusat kami akan distribusikan seperti imunisasi rutin lainnya ke Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian nanti Dinas Kesehatan Provinsi dan Puskesmas. Nah, fasilitas kesehatan lainnya yang telah memiliki kerjasama akan memberikan layanan imunisasi COVID dapat mengambil vaksin dari Dinas Kabupaten, Kota, atau Puskesmas terdekat. Jadi, seperti Bapak Ibu yang sudah memiliki kerjasama dengan klinik atau rumah sakit yang berada di wilayah Bapak Ibu dapat terus melakukan pelayanan ini tidak hanya untuk rutin tetapi juga dikembangkan untuk imunisasi COVID, dilibatkan dalam imunisasi COVID. Jadi, sedangkan kalau misalnya rumah sakit itu belum mempunyai kerjasama dengan puskesmas, dapat bekerja sama dengan dinas kesehatan. Kemudian mereka mengambil vaksin atau diantar vaksinnya untuk ke rumah sakit tersebut. Nah, seluruh pihak terkait harus memastikan jadwal pengiriman vaksin dan logistik dalam rangka menjamin ketersediaan vaksin dan logistik pada beberapa tingkat administrasi. Nah, ini yang saya maksud, jangan sampai terjadi stock out. Bapak Ibu sudah membuat jadwal janji temu atau pada hari itu ada berapa sesi, tapi vaksinnya tidak cukup. Kemarin mungkin Bapak Ibu ketika pelatihan untuk persiapan sudah disampaikan bagaimana menghitung jumlah kebutuhan vaksin dan logistik untuk imunisasi COVID ini. Nah, prinsip-prinsipnya tidak mengganggu distribusi untuk pelayanan imunisasi rutin, begitu ya. Nah, kemudian pada tingkat pelayanan puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, petugas disaran untuk memastikan ketersediaan stok. Nah, ini yang tadi saya sebut, jangan sampai sudah ada sesinya, pada hari tersebut ada berapa yang hadir, tetapi pas di tengah-tengah sesi vaksinnya habis. Nah, ini akan menyebabkan miss opportunity. Dia sudah datang, vaksin kita tidak siap, akhirnya kita kehilangan sasaran tersebut. Bisa jadi sasaran tersebut kita data, tetapi itu akan membuat pelayanan menjadi terganggu. Jadi harus pastikan stok jangan sampai ada terjadi kekosongan. Nah, bagaimana nanti untuk distribusi logistiknya? Nah, itu juga tetap ketika kita menerima tetap menerapkan prinsip protokol kesehatan. Kemudian proses distribusi vaksin sampai ke tingkat pelayanan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan serta SOP manajemen rantai dingin yang berlaku hingga kualitas vaksin tetap terjaga. Jangan sampai kita sudah memberikan vaksin, kemudian kita sudah menerima tapi vaksinnya tidak menjadi poten lagi karena adanya kerusakan ketika dalam pengiriman, suhunya tidak sesuai lagi. Nah, ini yang menyebabkan vaksinnya tidak poten. Nah, ini yang Bapak Ibu harus tetap menjaga kualitas vaksin ini sampai diterima oleh sasaran. Nah, ini adalah SOP distribusi vaksin dan logistik. Nah, distribusi vaksin dan logistik dilakukan dengan cara diantar atau dapat diambil oleh petugas puskesmas. Nah, ini yang tentu Bapak Ibu disesuaikan dengan yang seperti biasanya Bapak Ibu bagaimana mengambil atau mengantar begitu. Nah, ini yang Bapak Ibu tidak mengganggu juga jadwal pengambilan atau pengantaran imunisasi rutin. Distribusi vaksin dan logistik imunisasi dilakukan atas dasar permintaan resmi dari puskesmas dengan mempertimbangkan stok maksimum dan daya penyimpan vaksin dan logistik di puskesmas. Nah, ini yang kami mohon kepada Bapak Ibu di puskesmas nanti dipastikan kira-kira cold chain saya atau lemari es penyimpan vaksin di puskesmas saya masih cukup atau tidak. Begitu, karena kalau tidak cukup mohon segera disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat ataupun Kabupaten Kota setempat kepada provinsi. Nah, ini untuk memastikan bahwa nanti ada vaksin rutin datang, ada vaksin COVID datang, ini dapat memenuhi sampai waktu seperti standar kita 4+1 dalam arti 5 minggu. Nah, apakah bisa seperti itu? Kalau dalam analisis
kami gitu, dengan adanya imunisasi rutin itu masih tersedia space untuk kapasitas lemari es. Nah, Bapak Ibu mohon dapat dipastikan lagi untuk cold chain Bapak Ibu di sana. Kemudian maksimal stok vaksin tadi yang saya sudah sampaikan 1 bulan ditambah 1 minggu cadangan. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pastikan lagi karena bisa jadi ada penerapan PSBB seperti itu sehingga perjalanan atau pengambilan distribusi vaksin menjadi terganggu. Ini yang harus dipastikan sehingga stoknya cukup. Nah, distribusi wajib menggunakan call box atau vaksin karir disertai dengan cool pack untuk vaksin. Logistik imunisasi lainnya dapat menggunakan sarana pembawa kering. Nah, vaksin karir juga dipastikan Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu mengantar atau mengambil dari dinas kesehatan ataupun ada teman-teman rumah sakit atau klinik swasta yang mengambil ke tempat Bapak Ibu vaksin karir ini juga misalnya Bapak Ibu mau meminjamkan atau Bapak Ibu ingin mengambil menggunakan ini. Nah, itu disesuaikan cukup atau tidak vaksin karirnya. Kemudian distribusi vaksin dan logistik disertai dokumen pengiriman berupa surat bukti, barang keluar atau SBBK dan vaksin report. Nah, ini yang kami sering kadang-kadang mudah-mudahan tidak ada di tempat Bapak Ibu, vaksin report ini tidak diisi. Sudah diterima tetapi tidak diisi. Sehingga Bapak Ibu penting sekali vaksin report ini diisi. Kemudian diperhatikan ketika Bapak Ibu menerima, bagaimana kondisi vaksinnya. VVM-nya statusnya dalam kondisi A, B, C, atau D. Tentunya harus dalam kualitas yang baik. Bapak Ibu menerima A atau B minimal. Sehingga vaksin report ini ketika nanti ada terjadi masalah, misalnya kita tentu tidak mengharapkan ada KIPI nomor batch berapa, ketika Bapak Ibu menerima, apakah dalam kondisi baik ini bisa dilihat dari VAR yang Bapak Ibu dokumentasikan dan sudah dicatat. Kemudian setiap callbox atau vaksin karya disertai dengan indikator pembekuan. Nah, ini sangat penting untuk menjaga kualitas vaksin. Kemudian lakukan tindakan di permukaan dengan menggunakan cairan disinfektan yang standar. Untuk petugas menggunakan masker medis dan apabila diperlukan memakai sarung tangan untuk penataan vaksin di lemari es. Cuci tangan pakai sabun, air mengalir, menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menangani vaksin dan logistik imunisasi. Pemantauan dan perekaman seperti biasa Bapak Ibu harus dilakukan 2 kali sehari. Ini juga sudah biasa Bapak Ibu lakukan ketika manajemen untuk vaksin rutin. Sama seperti imunisasi COVID juga harus dilakukan 2 kali. Dan dalam arti ini bisa bersamaan dengan yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan, dalam arti tidak merubah hal yang sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Yang ke-11 adalah penyiapan vaksin termasuk pelarut. Kebetulan untuk vaksin ini tidak ada pelarutnya. Untuk logistik imunisasi lainnya jarum suntik atau auto disable syring dan safety box mengacu pada SOP yang sudah berlaku. Kemudian beberapa ketentuan harus selalu diperhatikan dalam pemakaian vaksin secara berurutan adalah status VVM-nya. Nah, ini masa kadaluarsa vaksin, waktu pendistribusian vaksin penerima serta ketentuan pemakaian sisa vaksin. Ini harus Bapak Ibu harus perhatikan. Kemudian juga masa kadaluarsa di dalam buku catatan harus ditulis, status VVM ditulis. Nah, ini ada di buku stok Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada buku stok pencatatan distribusi vaksin atau logistik vaksin. Nah, ditambahkan untuk imunisasi COVID ini. Ketika menerima dicatat, ketika dikeluarkan apabila ada permintaan dari klinik swasta di tempat Bapak Ibu atau rumah sakit swasta itu harus tetap dicatat. Begitu juga apabila ada pengeluaran dalam setiap sesi imunisasi. Yang ke-13 adalah distribusi vaksin pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta dapat dilakukan dengan cara diantar oleh petugas ini yang tadi saya sudah sampaikan. Bapak Ibu bisa merujuk pada sebagaimana yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk imunisasi rutin. Ke-14, pencatatan dan pelaporan penerima penggunaan vaksin harus dilakukan dengan menggunakan format laporan yang telah ditetapkan. Untuk ini kami akan ada format, nanti kami akan sampaikan pada sesi selanjutnya. Kemudian untuk manajemen vaksin dan logistik. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang karena vaksin kita juga sudah melihat bahwa kemasannya kan berbeda-beda tentunya untuk semua vaksin. Nah, itu yang Bapak Ibu gunakan untuk vaksin imunisasi bayi. Jadi kenapa kami sangat tidak menyarankan adanya obat atau vaksin lainnya di dalam lemari es penyimpan vaksin. Nah, untuk imunisasi COVID ini kita dilakukan pada lemari es yang sama. Bagaimana Bapak Ibu melakukan penataan yang baik sehingga ketika nanti melakukan pelayanan tidak salah ambil. Karena di dalam lemari es Bapak Ibu ada untuk vaksin yang diperuntukkan yang dengan sasaran bayi, juga ada vaksin yang untuk sasaran dewasa. Ini harus dilakukan terpisah dalam rak atau keranjang vaksin.
Kemudian penyimpan vaksin bagi Fasiankes yang belum memiliki vaksin refrigerator buka atau sesuai dengan standar WHO, maka dapat memanfaatkan lemari es domestik atau rumah tangga di mana penataan vaksin yang dilakukan berdasarkan penggolongan sensitivitas terhadap suhu dan manajemen vaksin yang efektif. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan di Fasiankes Bapak Ibu seluruh lemari es penyimpan vaksinnya berfungsi dan memiliki standar kualifikasi WHO. Nah, bagaimana Fasiankes yang sudah kerjasama dengan Bapak Ibu belum memiliki standar WHO, dalam arti lemari es penyimpanannya belum buka atas, masih buka depan misalnya seperti itu, atau lemari es domestik yang seperti kita tahu. Nah, itu Bapak Ibu perlu menyampaikan bagaimana penataan vaksin, bagaimana Bapak Ibu juga dapat melakukan monitor manajemen logistik vaksin pada klinik swasta. Kemudian vaksin COVID yang tersedia saat ini dengan platform inactivated merupakan golongan vaksin yang freeze sensitif yang akan rusak pada paparan suhu dingin atau beku, sehingga penyimpanannya sama seperti Bapak Ibu ketika menyimpan vaksin IPV, disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius dan dijauhkan dari evaporator. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan kotak ini yang freeze sensitif yang tidak tahan beku, merupakan golongan vaksin rusak kalau pada suhu dingin yang kurang dari 0 derajat, dalam arti kalau disimpannya sampai minus. Nah, ini untuk vaksin-vaksin hepatitis B, TD, DPT-HB, HIV, DT, TT, dan IPV tidak boleh pada suhu dingin beku. Nah, ini termasuk vaksin COVID, karena vaksin COVID platformnya yang saat ini tersedia adalah dengan inactivated, jadi penyimpanannya sama dengan Bapak Ibu ketika menyimpan vaksin IPV. Nah, yang tidak tahan panas, golongan vaksin yang akan rusak terhadap paparan panas yang berlebih, yang pasti suhunya lebih dari 34 derajat, seperti ini, seperti BCG, polio, campak, dengan MR. Nah, untuk COVID, Bapak Ibu disamakan dengan bagaimana Bapak Ibu menyimpan vaksin IPV ya. Jadi suhunya sama di lemari es 2-8 derajat Celcius, karena ini termasuk vaksin yang tidak tahan beku. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti ada platform vaksin COVID dengan lainnya bukan inactivated? Tentu kami akan sampaikan kemudian bagaimana cara penyimpanan, karena saat ini banyak perusahaan vaksin di seluruh dunia sedang mengadakan penelitian atau pengembangan untuk vaksin COVID-19. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, ini adalah contoh penyimpanan vaksin. Kalau untuk yang sebelah kiri nih, yang kotak kiri warna biru, ini tentu yang ada di puskesmas Bapak Ibu. Nah, di puskesmas Bapak Ibu, bagaimana penataan vaksinnya? Kami tadi mengupayakan berbeda, dibuat keranjang terpisah, kalau bisa dengan vaksin untuk imunisasi bayi. Karena kalau imunisasi bayi biasanya pada rutin ini Bapak Ibu menjadwalkan di puskesmas dalam waktu seminggu kali atau 2 kali Bapak Ibu. Ada yang kalau saya berkunjung ke puskesmas ada yang 1 kali, apakah mungkin kalau sasarannya banyak bisa dibuat 2 kali. Nah, kalau misalnya 1 kali tentunya kalau untuk COVID ini kan nanti rencana akan tiap hari begitu Bapak Ibu ya, dari Senin sampai Jumat. Tentunya ini harus diatur di mana yang untuk menyimpan vaksin untuk yang seperti rutin, yang seperti biasanya, dan di mana yang untuk imunisasi COVID. Nah, penyimpanannya seperti tadi saya sampaikan, dia dijauhkan dari evaporator. Nah, untuk yang lemari es rumah tangga atau domestik. Nah, ini kan untuk klinik swasta atau bidan praktek mandiri ataupun misalnya ada yang belum memiliki cold chain sesuai dengan standar. Nah, seperti ini jangan menyimpan di lemari es, di pintunya, di pintu lemari es. Nah, disimpannya di mana? Nah, ini tadi kami mencoba menggambarkan jauh dari evaporator, nah dekat dengan seperti IPV begini kan, jauh dari evaporator. Nah, bagaimana pengelolaannya vaksin pada saat pelayanan harus memperhatikan bahwa petugas kesehatan atau pemberi atau bertanggung jawab membawa vaksin karir ke tempat pelayanan. Biasanya kadang-kadang ada juga yang vaksinnya lemari esnya berada di ruangan, ada juga yang beda ruangan. Nah, ini tentunya Bapak Ibu harus
bagaimana membawanya dengan vaksin karir dan bagaimana penyimpanannya. Ini kita jadi harus ada cool pack di setiap sisinya, kemudian vaksinnya taruh di mana, kemudian menutup rapat dan jangan sering-sering membuka seperti itu. Saat pelayanan vaksin karir jangan terpapar matahari langsung. Jadi tadi kami sampaikan kenapa kami sangat mengharapkan bahwa pelayanan imunisasi COVID diberikannya di dalam ruangan karena khawatir nanti kalau di luar ruangan atau di tenda begitu akan terpapar matahari atau suhu panas di lingkungan sekitarnya. Jadi kami kalau untuk ruang tunggu bisa saja Bapak Ibu di halaman membuat tenda, tetapi untuk pelayanan tetap dilakukan di dalam ruangan. Nah, untuk pengolahan pasien pada saat pelayanan, nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu bagaimana membaca status VVM, bahwa label masih ada, kok vaksin yang diterima oleh Bapak Ibu labelnya masih ada. Terus kemudian dalam penyimpanannya juga harus selalu dimonitor, jangan sampai ini terendam air. Suhunya diperiksa 2 kali sehari, suhunya 2-8. Ketika melakukan pelayanan atau Bapak ketika menerima, pastikan kadaluarsanya tidak kadaluarsa dan VVM dalam kondisi A atau B. Nah, kalau Bapak Ibu pasti sudah lebih memahami bagaimana membaca kondisi A, B, C, dan D. Nah, untuk vaksin COVID saat ini kami belum dapat memastikan apakah vaksin ini memiliki VVM atau tidak. Mudah-mudahan kalau ada VVM-nya sehingga Bapak Ibu memudahkan untuk membaca status kondisi vaksin. Nah, pengelolaan vaksin pada saat pelayanan. Vaksin yang belum dibuka diberi tanda dan dibawa kembali ke ruangan penyimpanan untuk disimpan dalam remah es pada suhu 2-8 derajat Celcius. Didahulukan penggunaan pada pelayanan berikutnya. Nah, yang belum dibuka harus bisa dibawa. Nah, ini kalau pelayanannya misalnya ruangan Bapak Ibu untuk penyimpan lemari es dengan ruang layanan itu berbeda. Nah, Bapak Ibu kalau yang belum terbuka bisa dikembalikan ke lemari es. Nah, Bapak Ibu ini yang kami sangat penting sekali menjaga indeks pemakaian vaksin tetap tinggi karena saat ini kondisi ketersediaan vaksin COVID masih terbatas karena masih banyak saat ini masih sedang melakukan uji-uji klinik di berbagai negara. Tersedianya masih terbatas sehingga Bapak Ibu kami mohon dapat meningkatkan indeks pemakaian vaksin. Contoh kalau misalnya vaksin vaksin kemasan 10 dosis per vial. Mungkin biasanya Bapak Ibu untuk imunisasi rutin bisa dipakai 8 begitu. Kami sangat harapkan untuk COVID ini bisa 9 atau bahkan terpakai semua. Nah, bagaimana Bapak Ibu strategi untuk meningkatkan indeks pemakaian vaksin? Karena misalnya satu kemasan itu untuk 10 orang, tentunya Bapak Ibu mengupayakan membuka vaksin, kemudian juga melakukan pendataan orang-orang bisa datang 10 orang begitu, sehingga Bapak Ibu bisa membuka dan mencegah banyak vaksin yang terbuang. Nah, yang kelima, penting untuk menyatakan tanggal dan waktu pertama kali vaksin dibuka. Bapak Ibu ketika melakukan pelayanan, jam berapa vaksin dibuka? Karena masing-masing akan memiliki open file policy yang berbeda. Sampai saat ini kami belum mengetahui bisa dibuka sampai berapa. Apakah bisa seperti kalau kita seperti biasanya imunisasi atau vaksin untuk imunisasi rutin bisa dipakai dalam waktu 6 jam misalnya. Seperti imunisasi MR ataupun BCG ya itu bisa 3 jam seperti itu. Nah, itu yang kami belum mendapat informasi lebih lanjut bisa berapa. Mudah-mudahan bisa 6 jam. Tapi tetap Bapak Ibu harus menyantumkan waktu kapan dibuka. Misalnya jam 8 pagi ketika Bapak Ibu sesi pelayanan imunisasi jam 8. Berarti kalau misalnya vaksin itu bisa dipakai dalam waktu 6 jam, berarti jam berapa kalau sudah lewat dari 6 jam harus dibuang. Misalnya seperti itu. Kemudian 6, saat sesi pelayanan sudah selesai setiap harinya, petugas bertanggung jawab mengembalikan sisa vaksin yang belum dibuka dan vaksinkan ke ruang penyimpanan di puskesmas sesuai dengan SOP. Tentunya tidak dapat dipakai lagi kalau misalnya sudah dibuka misalnya dari luar ataupun sudah lebih dari 6 jam itu harus dibuang. Nah, bagaimana manajemen penyimpanan limbah manajemen limbahnya itu sesuai dengan SOP yang sudah Bapak Ibu ketahui. Nah, kemudian untuk safety box, ketika dalam pelayanan penting sekali safety box berada pada tempat layanan. Sehingga tidak mencari-cari ketika layanan harus dibuang kemana jarum suntiknya, jangan recapping lagi seperti itu. Nah, ini adalah dosis dan cara pemberian vaksin COVID. Nah,
Pelaksanaan pemberian imunisasi tergantung jenis vaksin yang terbukti efektif dan aman. Nah, vaksin COVID ini diberikan dengan suntikan intramuskuler di bagian lengan kiri atas dengan dosis 0,5 mili. Setiap sasaran akan mendapatkan 2 dosis dengan jenis vaksin yang sama. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan, saat ini kami ada 2 jenis vaksin, yaitu dari PT Bio Farma, itu dengan merek Sinovac, kemudian dari Kimia Farma dengan merek Sinopharm. Jadi, satu orang, misalnya si A, pada dosis pertama mendapatkan Sinovac, dosis keduanya juga harus mendapatkan Sinovac. Jangan mendapatkan merek atau jenis vaksin yang berbeda, harus digunakan yang sama. Kemudian, sesuai dengan waktu pemberian. Nah, waktu pemberian intervalnya masih ada 2 seperti Sinovac. Waktu pemberiannya dosis pertama misalnya tanggal 7. Berarti dosis keduanya diberikan 14 hari kemudian, hari ke-14. Kemudian Sinopharm diberikannya misalnya tanggal 1. Kemudian kapan waktu pemberian dosis kedua itu adalah hari ke-21. Cara pemberiannya dengan intramuskuler, masing-masing mendapatkan 2 dosis, tetapi harus dengan vaksin yang sama. Nah, bagaimana langkah dan prosedur penyuntikan untuk vaksin COVID-19? Kita harus melakukan screening dulu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga akan ada semacam kartu imunisasi yang di dalam situ juga sudah ada semacam screening yang Bapak dapat Ibu lakukan. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui dan saya ulang lagi bahwa yang diberikan adalah anak usia 18 sampai 59 tahun. Nah, untuk imunisasi COVID harus pasien dalam kondisi sehat. Bagaimana dengan kalau misalnya kondisi hamil atau kondisi imunokompromis ataupun ada penyakit penyerta komorbid lainnya. Nah, untuk kondisi hamil atau imunokompromis sampai saat ini belum ada data pendukung bahwa vaksin ini dapat diberikan pada wanita hamil atau pasien dengan kondisi imunokompromis. Jadi Bapak Ibu harus pastikan sasaran tidak sedang hamil untuk yang wanita usia subur ataupun tidak kondisi imunokompromis. Bagaimana kalau untuk penyakit komorbid? Nah, memang pastinya usia 18 sampai 59 tahun ini akan ada saja yang hipertensi, ada yang diabetes, ada yang jantung, ginjal, PPOK atau penyakit penyerta lainnya. Nah, ini kami sarankan pemberian imunisasi dilakukan di rumah sakit tempat dokter merawat atau rumah sakit lainnya yang ditunjuk. Yang biasanya sasaran tersebut melakukan kontrol. Nah, ini yang penting sekali Bapak Ibu sehingga jangan sampai terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi padahal sebenarnya dikarenakan penyakitnya bukan karena vaksinnya. Ini kami sarankan pelayanan imunisasi COVID yang memiliki penyakit penyerta apalagi yang sampai tidak terkontrol itu dilakukan di rumah sakit tempat dokter yang merawat. Nah, bagaimana langkah prosedur penyuntikan vaksin COVID-19, pengambilan vaksin dengan cara memasukkan jarum ke dalam vial dan memastikan ujung jarum berada di bawah permukaan vaksin dengan menggunakan ada udara yang masuk dengan memastikan tidak ada udara yang masuk ke dalam supit. Kalau untuk penyuntikan tentu Bapak Ibu sudah mengetahui karena penggunaan intramuskuler sudah biasa dilakukan dalam penyuntikan juga untuk anak-anak ya. Nah, tetapi untuk penyuntikan kami untuk imunisasi COVID ini akan menggunakan alkohol swab. Nah, alkohol swab ini sebelum penyuntikan bersihkan kulit tempat pemberian suntikan dengan alkohol swab dan tunggu hingga kering. Nanti kalau sudah selesai juga setelah selesai itu alkohol tidak perlu dilakukan aspirasi, kemudian setelah disuntik ambil kapas kering baru tekan pada bekas suntikan. Jika terjadi pendarahan, kapas tetap ditekan pada lokasi suntikan hingga darah berhenti. Nah, membuangnya sama seperti dengan Bapak Ibu melakukan pelayanan imunisasi rutin tanpa menutup kembali jarum atau no recapping. Nah, langkah dan prosedur penyuntikan vaksin lainnya untuk mengantisipasi terjadinya KIP yang serius, maka sasaran harus kita minta menunggu selama 30 menit sudah diberikan imunisasi. Dalam arti harus tetap berada di Pasienkes Bapak Ibu sampai 30 menit. Kemudian petugas kesehatan menerapkan protokol kesehatan selama pelayanan berlangsung dengan mengacu pada juknis
masa pandemi COVID. Pengelolaan rantai dingin sesuai dengan standar. Jadi ada beberapa hal yang kita simpulkan dari terkait langkah dan prosedur penyuntikan vaksin COVID. Yang pertama, bahwa pemberian vaksin dosis pertama dan kedua harus memakai jenis vaksin yang sama, ya Bapak Ibu. Kalau dia tadi dengan vaksin dari Bio Farma, misalnya Sinovac, harus dengan Sinovac lagi. Kalau dia nanti dengan Sinopharm, harus dengan Sinopharm lagi. Jadi Bapak Ibu di dalam kartu imunisasi sasaran atau pencatatan Bapak Ibu harus sudah benar-benar menuliskan vaksin apa yang dia terima, ya gitu. Jadi jangan sampai berbeda. Pastikan tidak salah dalam mengambil vaksin. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, bagaimana menyimpan di dalam rak atau keranjang di dalam lemari es penyimpan vaksin tidak bercampur dengan vaksin untuk imunisasi rutin untuk anak-anak. Karena sasarannya beda nih, yang satu untuk anak-anak, yang satu untuk dewasa. Kita harus pastikan ketika Bapak Ibu melakukan pelayanan yang diambil adalah vaksin untuk imunisasi COVID. Begitu ya. Nah, kayaknya Bapak Ibu bisa punya strategi karena biasanya kalau pelayanan imunisasi rutin kan yang untuk anak bayi seminggu 1 kali, sedangkan COVID setiap hari. Tentunya nantinya kalau ketika ada pelayanan imunisasi rutin baru yang anak-anak itu di sebelah mana begitu. Nanti kalau untuk harian karena digunakan sehari-hari adalah vaksin COVID, jadi bisa ditaruh yang lebih mudah dijangkau di dalam lemari es Bapak Ibu. Masukkan alat suntik yang sudah dipakai dalam safety box. Ini untuk safety injection Bapak Ibu juga. Jadi jangan sampai di wrapping atau ditutup. Jadi langsung masukkan dalam safety box. Jangan menyentuh dan menutup kembali jarum setelah penyuntikan. Nah, beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan sebelum memberikan pelayanan imunisasi, pastikan petugas kesehatan dalam kondisi sehat. Jadi teman-teman yang melakukan penyuntikan tidak batuk, tidak demam ataupun tidak sedang dalam kondisi sakit begitu ya. Nah, vaksin yang digunakan untuk pelayanan dapat digunakan dengan menggunakan vaksin karir yang diisi dengan Coolpack. Tadi kita sudah lihat ya gambarnya bagaimana sih menggunakan vaksin karir, kemudian Coolpack-nya berada pada setiap sisi. Nah, bersihkan vaksin karir sebelum dan sesudah pelayanan imunisasi. Sebelum vaksin karir disimpan kembali dengan cairan disinfektan. Membawa vaksin, jarum suntik atau auto disable syringe, safety box, perlengkapan anafilaktik dan logistik imunisasi lainnya dengan memperhatikan jumlah sasaran yang telah dilakukan pendataan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, anafilaktik kit ini sangat penting sekali tersedia. Jadi kami harapkan Bapak Ibu bisa periksa ketersediaan anafilaktik kit harus selalu ada dan pastikan tidak kadaluarsa. Begitu ya, jangan sampai ketika dibutuhkan, ketika kita lihat anafilaktiknya tidak ada, ataupun kalau ada, ternyata sudah kadaluarsa atau kondisinya sudah tidak baik, sudah rusak. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan, jangan sampai ini ketika mudah-mudahan jangan sampai terjadi KIPI. Kita memberikan imunisasi tapi tidak ada KIPI, gitu ya kita prinsipnya. Menggunakan masker bedah atau masker medis dan apabila tersedia juga memakai sarung tangan pada saat penataan vaksin. Nah, sarung tangan dipakainya pada saat penataan vaksin dalam vaksin karier. Jadi jangan salah. Kadang-kadang ada Bapak Ibu yang menggunakan sarung tangan juga. Padahal kalau Bapak Ibu juga sudah ketahui, kita juga sudah punya petunjuk teknis pelayanan imunisasi pada masa pandemik. Kalau untuk bayi, sarung tangan ini kita pakai ketika memberikan vaksin dengan jenis oral. Kalau oral kita pakai sarung tangan, tetapi kalau ini suntikan Bapak Ibu tidak perlu memakai sarung tangan. Jadi cukup memakai masker bedah atau masker medis. Nah ya, kalau untuk sarung tangannya dipakai nanti ketika menata vaksin saja di dalam vaksin karier. Begitu ya. Nah, pembagian tugas dan peran. Nah, apa sih tugas saya selaku petugas kesehatan? Yang satu, melakukan kerjasama dengan tokoh agama atau tokoh masyarakat. Ini penting sekali Bapak Ibu. Bagaimana kita bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama di lingkungan Bapak Ibu untuk dapat memberikan edukasi bagaimana pentingnya melaksanakan imunisasi dan juga menekankan bahwa ketika di imunisasi COVID bukan berarti kita sudah bebas, tidak perlu lagi pakai masker, tidak perlu lagi tidak perlu lagi melakukan 3M, tidak perlu lagi cuci tangan, itu tetap. Jadi dengan diimunisasi COVID tetap menerapkan 3M tadi. Kemudian membina kader dalam melaksanakan tugasnya. Nah, ini juga yang akan membantu kita dalam melakukan pendataan sasaran, serta juga dapat membantu kita dalam pelayanan. Misalnya saja dapat membantu kita untuk mencatat, dapat juga membantu kita untuk mengatur alur pelayanan, begitu karena keterbatasan SDM di Pasienkes Bapak Ibu. Ketiga, memastikan peralatan rantai dingin dan kondisi baik. Nah,
ini Bapak Ibu, kan lembaga penyimpan Bapak Ibu kondisinya berfungsi, ya, harus berfungsi. Kalau misalnya, waduh kadang-kadang suhunya suka naik turun. Nah, Bapak Ibu segera sampaikan kepada Dinas Kesehatan sehingga dapat dilakukan maintenance segera sebelum pelaksanaan imunisasi COVID ini. Dan memastikan pelayanan imunisasi mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID. Yang tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita menata ruangan, membuat jarak 1-2 meter, kemudian menyediakan hand sanitizer, kemudian melakukan pemantauan suhu ketika datang. Nah, itu terkait protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Kemudian memberikan imunisasi secara aman sesuai prosedur. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan, kita tetap melakukan safety injection. Ya. Kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan. Nah, hasil kerja Bapak Ibu tentunya harus tercatat karena kalau nggak tercatat kita sudah capek, kemudian tidak dicatat, akhirnya dianggap tidak terdokumentasi, tidak kerja, cakupannya 0. Padahal kita sudah mengimunisasi 50 orang misalnya pada hari ini. Kemudian logistiknya juga dicatat karena kita akan bisa mengetahui juga dengan indeks pemakaian vaksin Bapak Ibu dari ini berapa orang yang disuntik, berapa vaksin yang digunakan. Ini kita bisa tahu apakah kita boros atau tidak ketika menggunakan vaksin. Kemudian memantau dan menangani melaporkan kasus KIPI. Nah, ini sudah ada formnya sendiri, kemudian juga di daerah juga sudah ada komite untuk KIPI, Bapak Ibu dapat berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat, kemudian juga dengan focal point untuk penanganan kasus KIPI. Ke-8, melakukan upaya identifikasi dan tindak lanjut penjangkauan sasaran yang belum diimunisasi. Nah, dari pencatatan tadi Bapak Ibu bisa tahu siapa sih yang belum diimunisasi ketika waktu pelayanan ditetapkan. Sudah membuat janji temu ternyata tidak bisa datang. Nah, inilah Bapak Ibu perlu mendata, kemudian mengetahui kapan dapat dilakukan imunisasi pada sasaran yang belum datang. Kemudian melakukan pengelolaan limbah imunisasi secara aman. Nah, bagaimana dengan kader? Nah, untuk kader kita dapat meminta kader, kita dapat berkoordinasi dengan kader di tempat Bapak Ibu untuk menggerakkan sasaran untuk datang ke pos pelayanan imunisasi. Dalam arti ke Fasyankes Bapak Ibu ataupun klinik swasta atau rumah sakit swasta yang sudah memiliki kerjasama dengan Bapak Ibu, dengan Fasyankes Bapak Ibu. Kedua, mengatur alur pelayanan imunisasi. Nah, ketika nanti ada sasaran datang, di mana sih duduknya? Tentunya sudah diatur, jaraknya sudah diatur. Nah, ini kader atau petugas khusus atau relawan bisa dapat membantu untuk pelaksanaan imunisasi COVID ini. Bisa mencatat identitas dan memberi kartu imunisasi kalau sudah selesai, di kartu imunisasinya diberikan atau kartu imunisasi elektronik sebagai bukti pada sasaran yang sudah diimunisasi. Kemudian melaporkan kepada petugas apabila ditemui kasus KIPI. Misalnya ada kasus KIPI dilaporkan setelah diimunisasi bengkak, padahal itu hal yang biasa, seperti itu dapat dilaporkan. Jadi baik KIPI ringan maupun KIPI berat tetap harus dilaporkan. Kelima, membantu melakukan pemetaan sasaran yang tidak hadir pada saat pelayanan ini juga kita dapat meminta bantuan kader dengan list atau daftar yang sudah kita catat siapa yang tidak datang, siapa yang datang. Ini kita bisa bantuan kader untuk mereka datang pada sesi berikutnya atau yang telah ditentukan. Nah, ini Bapak Ibu untuk manajemen limbah. Nah, semua jarum suntik atau auto disable syringe yang sudah digunakan harus dimasukin dalam safety box. Nah, Bapak Ibu, kita pastikan bahwa safety box kita tidak ada sampah lain. Kadang-kadang kita menemui vialnya juga dimasukin di dalam safety box. Jangan memasukkan vial di dalam safety box. Jadi yang di dalam safety box itu hanya ada jarum suntik atau auto disable syringe. Nah, diisinya jangan sampai penuh, 3/4 saja. Jadi safety box harus diberikan label, nama tempat layanan dan tanggal pelayanan dan ditempatkan pada jangkauan yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak dari masyarakat. Pastinya Bapak Ibu sudah punya tempat penyimpanan untuk safety box yang sudah dipakai. Limbah lain seperti file vaksin, kapas, masker, sarung tangan dibuang ke kantong plastik khusus yang biasa diberikan sebagai tanda limbah medis. Nah, bagaimana sih untuk pengelolaan limbah untuk yang infeksius tajam? Nah, yang pertama bisa dikubur di dalam bak beton. Nah, safety box beserta jarum suntik dimasukkan di dalam bak beton. Nah, lebarnya berapa? 2 x 2 meter, minimal ke dalamnya 1,5. Atau juga bisa dibakar dengan insinerator, atau yang kami biasa temui biasanya di Fasyankes sudah memiliki kerjasama dengan pihak ketiga. Biasanya diambilnya seminggu
seminggu 1 kali kah atau 1 bulan sekali kah, itu sesuai dengan perjanjian atau MOU Pasienkes yang ada di Bapak Ibu. Nah, karena sekarang ada pelayanan imunisasi COVID, bisa jadi untuk imunisasi rutin limbah medisnya diambil sebulan sekali, atau bahkan saya pernah menemui bisa 2 bulan sekali karena sedikit. Nah, untuk imunisasi COVID karena dilakukan tiap hari, bisa jadi frekuensi untuk pengambilan limbah medis ini akan lebih sering oleh pihak ketiga MOU. Nah, ini harus diatur di dalam MOU nanti pada tahun 2021 karena kita akan merencanakan pemberian layanan imunisasi COVID ini pada awal 2021, sehingga MOU yang Bapak Ibu mungkin harus perlu diatur bagaimana pengambilan limbah medis infeksius tajam. Apakah sebulan sekali atau bisa ditingkatkan frekuensinya karena akan ada limbah medis setiap hari dari pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi sudah saya terangkan juga panjang lebar kayaknya kita. Nah, limbah sisa vaksin dikeluarkan dari botol ampul kemudian didisinfeksi di dalam killing tank atau tangki disinfeksi untuk membunuh mikroorganisme yang terlibat dalam produksi. Kemudian limbah yang sudah diinfeksi dialirkan ke instalasi pengelolaan air limbah sesuai ketentuan. Yang ini untuk yang non tajam. Kemudian untuk botol atau ampul yang telah dikosongkan dikumpulkan ke dalam sampah atau kantong plastik berwarna kuning, selanjutnya diinsersi, dibakar dalam insinerator. Apabila sumber daya dan sarana tersedia, maka pengelolaan limbah ini dapat diserahkan oleh pihak ketiga. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya pihak ketiga, berarti hal-hal yang tadi saya sebutkan di atas dapat dilakukannya oleh pihak ketiga yang memiliki kerjasama dengan kita. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan di sini, ini sudah slide terakhir. Nanti kita akan ada penugasan untuk membuat SOP yang tadi saya sudah sebutkan. Bagaimana sih membuat, karena setiap kegiatan harus ada SOP-nya. Dan ini biasanya Bapak Ibu simpan, kadang-kadang ada juga yang di lemari, tapi karena sudah ada akreditasi ya, tidak disimpannya di tembok atau bagaimana, itu mohon masukan. Tapi harus ada bagaimana standar prosedur operasional pelayanan imunisasi COVID. Pengertiannya apa, imunisasi COVID itu apa sih? Nah, itu tentu Bapak Ibu sudah ketahui, seperti umumnya imunisasi untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Kalau dalam hal ini adalah COVID. Tujuannya apa? Tadi tujuannya sudah saya sampaikan untuk pelaksanaan imunisasi COVID, kemudian untuk menurunkan transmisi penularan, ini bisa dapat kebijakannya seperti apa? Nah, ini tentu mengacu pada peraturan yang berlaku, prevensinya juga bisa menggunakan petunjuk teknis pelaksanaan imunisasi COVID. Penanggung jawabnya siapa ketika untuk melakukan pelayanan imunisasi COVID? Itu yang ditetapkan oleh Bapak Ibu di Pasienkes Bapak Ibu, pelaksananya siapa saja ditulis, peralatan yang diperlukan juga apa. Tadi saya sudah sebutkan apa-apa saja, waktu baku pelayanan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu mungkin bisa simulasikan begitu, berapa pelayanan yang dibutuhkan untuk satu orang ketika melakukan pelayanan imunisasi COVID. Dari mulai dia datang, kemudian datang ke meja 1 untuk dicatat, kemudian datang ke meja 2 untuk di screening atau anamnese, kemudian datang di imunisasi ke meja 3, kemudian untuk dicatat setelah memberikan imunisasi. Kira-kira berapa menit waktunya untuk satu orang, sehingga Bapak Ibu bisa menentukan waktu baku pelayanan. Kemudian prosedurnya tadi saya sudah sebutkan apa saja ketika mulai dari pengambilan vaksinnya, kemudian ketika memberikannya, melakukan suntikannya, sampai manajemen limbahnya. Nah, bagan alur ini Bapak Ibu bisa membuat dalam bentuk flowchart. Kemudian apa-apa saja yang harus diperhatikan. Tadi saya sudah sampaikan seperti bahwa vaksin yang sama digunakan pada orang yang sama, tidak salah ketika mengambil vaksin, jangan sampai tertukar dengan imunisasi rutin. Itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Disimpan dalam suhu 28 derajat, dilakukan monitor. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Kemudian unit terkait mana-mana saja dan dokumen terkait yang diperlukan, misalnya sistem pencatatan, lembar pencatatan, lembar pendataan, itu yang Bapak Ibu bisa masukkan di dalam SOP ini. Baik, terima kasih, yang itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Meita atas penyampaian paparannya. Jadi kebetulan Kang Rubes izin karena memang ke rumah sakit mengantarkan orang tuanya. Jadi untuk mekanisme ini bagaimana Bu? Mau diberi waktu sampai pukul berapa? Mohon izin Bu Meita.
Ya, halo, bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Bu Meta bisa bertanya Bu Meta? Ya, silakan Bapak Ibu. Baik Bu Meta, saya ada Windra dari Dinkes Kota Depok. Tadi ada beberapa hal terkait dengan vaksin COVID ini, Bu Meta. Jika vaksin tersebut sudah dibuka, Bu Meta, dia bisa bertahan berapa lama? Apakah dia sama dengan vaksin Pentabio misalnya, atau vaksin DT atau TD yang bisa bertahan sampai 1 bulan ya? Kalau di dalam kulkas. Itu. Kemudian yang kedua, Bu Meta, terkait dengan komorbid. Kemarin kami juga dapat informasi dari Komda Kipi, dari Dokter Edi, materi Dokter Edi, bahwa kalau untuk vaksin COVID ini yang penting kalau pasien tersebut pasien tersebut mengindikasi komorbid kontrol itu masih bisa diberikan. Kemudian untuk ibu hamil, ini kan vaksinnya vaksin inaktif. Jadi untuk vaksin inaktif itu masih bisa diberikan kepada ibu hamil. Kalau dilihat di materinya Bu Meta tadi itu tidak bisa diberikan. Jadi ini yang benar yang mana Bu Meta? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Indra Yeni. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini Ibu, untuk pemberian pada pasien komorbid sebagaimana tadi kami sampaikan, dapat diberikan pada rumah sakit atau dokter yang melakukan perawatan. Kalau dia terkontrol dalam kondisi baik, dalam arti tidak sedang tensinya tinggi atau gula darahnya tinggi, itu dapat diberikan, tetapi tetap kita harus hati-hati dan diberikan oleh dokter yang sebaiknya di dokter yang merawat, khawatirnya apabila terjadi apa-apa. Nah, kalau untuk diberikan pada pasien hamil, vaksin ini dengan platform inactivated. Kita tidak tahu ada vaksin-vaksin lainnya yang nanti akan ada lagi. Sejauh ini kami belum memiliki data pemberian imunisasi COVID pada wanita hamil. Tentunya ini harus disetujui dari BP POM karena kami tidak bisa melakukan sesuatu hal off-label dalam arti tidak tertera di dalam leaflet BP POM yang sudah setuju. Mungkin Bapak Ibu ketika ada vaksin yang sekarang ada di pesan Bapak Ibu sudah ada leaflet. Biasanya di leaflet itu sudah ada kontraindikasi. Tentunya kita harus memperhatikan leaflet yang ada di yang sudah disetujui oleh BP POM tersebut. Karena kalau terjadi apa-apa bisa dan itu tidak sesuai dengan persetujuan dari BP POM sebagai lembaga otorisasi yang berwenang, itu tentunya kita khawatir juga begitu ya. Itu yang kenapa tadi kami sarankan pemberian dilakukan di rumah sakit dokter yang selama ini merawat. Jadi tetap kita memperhatikan nanti karena sampai saat ini vaksin sedang proses dan perlu mendapatkan persetujuan dari BP POM, kita akan lihat leafletnya apa saja yang disetujui dari leaflet tersebut. Karena persetujuan BP POM ini tentunya ketika suatu produk atau suatu obat ataupun suatu vaksin mendapatkan persetujuan BP POM itu sudah melalui kajian atau pembahasan dengan para ahli dan juga didukung oleh data-data keamanan dalam arti ketika melakukan pelaksanaan uji klinik ini apakah juga dilakukan pada wanita hamil begitu. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Nah, kita nanti masih menunggu persetujuan dari BP POM seperti apa leafletnya. Tetapi sejauh ini memang belum ada penelitian atau pemberian vaksin COVID ini pada ibu hamil. Assalamualaikum, Bu. Silahkan Ibu. Bu Meta, punten. Yang pertanyaan pertama, yang vaksin kalau sudah dibuka bisa bertahan berapa lama? Oh ya, baik. Untuk saat ini kami baru mendapatkan juga informasi dari Bio Farma saat ini masih menunggu uji stabilitas. Jadi apakah suatu vaksin dapat diberikan dalam waktu jangka lama itu berdasarkan hasil uji stabilitas yang dilakukan oleh industri dan juga BP POM. Saat ini sedang dilakukan uji stabilitas. Nanti kalau hasil studi uji stabilitasnya sudah keluar baru kita dapat mengetahui vaksin ini
ini dapat bertahan berapa lama setelah dibuka. Nah, seperti vaksin inactivated lainnya, biasanya kita bisa 6 jam begitu setelah dibuka. Mudah-mudahan ini memiliki uji stabilitas yang sama seperti vaksin lainnya atau seperti vaksin IPV begitu, kita bisa pakai sampai 6 jam saat pertama dibuka. Kami belum mendapatkan kepastian berapa karena masih menunggu uji stabilitas dari vaksin ini. Mudah-mudahan kita bisa sama karena tadi kemarin kami juga sudah berproses atau berkomunikasi dengan industri juga dengan para ahli. Mudah-mudahan berharap perlakuannya bisa sama dengan IPV, bisa dibuka dalam waktu 6 jam. Setelah 6 jam harus dibuang. Ya. Assalamualaikum, Bu. Maaf izin bertanya. Ya. Saya Siska dari Kota Bogor. Takutnya saya salah dengar tadi, Bu. Untuk penyimpanan vaksin itu cold chain-nya boleh disatukan dengan imunisasi rutin, tapi dikasih dengan rak terpisah ya, Bu ya? Betul, Ibu. Jadi kita di puskesmas kan biasanya punya lemari es 1 ya, Bu ya, atau ada puskesmas yang punya 2? Kalau disimpannya. Iya, ya. Kita asumsikan bahwa setiap puskesmas memiliki cold chain yang berfungsi 1. Nah, sehingga vaksin tersebut tentunya akan disimpan pada lemari es yang sama dengan vaksin untuk imunisasi rutin. Nah, kami sangat sebagaimana tadi saya sudah sampaikan dalam slide, itu dalam penyimpanannya diberikan di rak terpisah dengan vaksin untuk bayi. Karena dikhawatirkan adanya kesalahan ketika pengambilan begitu, karena buru-buru harus cepat-cepat seperti itu, akhirnya salah mengambil vaksin yang harusnya untuk orang dewasa diberikan pada bayi, misalnya ketika imunisasi rutin, ataupun harusnya imunisasi bayi diberikan pada orang dewasa yang akhirnya menjadi tidak efektif, misalnya seperti itu. Nah, itu yang Bapak Ibu harus diperhatikan ketika mengambil vaksin. Jadi kami sangat harapkan bahwa nanti penyimpanannya Bapak Ibu dapat atur di dalam lemari es dengan rak terpisah dari imunisasi rutin. Nah, tadi saya sudah sampaikan mungkin bisa menjadi strategi untuk Bapak Ibu karena imunisasi rutin diberikannya hanya 1 minggu 1 kali ya, begitu Ibu biasanya ya. Imunisasi rutin pelayanannya hanya 1 kali seminggu. COVID yang diberikannya setiap hari dapat ditata di dalam rak yang lebih mudah dijangkau. Nanti ketika ada imunisasi rutin, baru imunisasi rutin yang dikeluarkan. Tentunya jamnya akan berbeda karena keterbatasan. Kalau misalnya fasiankes Bapak Ibu luas, mungkin saja bisa melakukan pada hari ada sesi imunisasi rutin dapat diberikan bersamaan waktunya. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak hanya memiliki satu ruangan untuk lokasi pemberian imunisasi imunisasi, maka harus diatur jadwalnya. Misalnya hari Rabu kita ada pelayanan imunisasi rutin. Bisa jadi jam 8 sampai jam 10 untuk imunisasi rutin, kemudian jam 10 sampai jam 12 untuk imunisasi COVID, kemudian siangnya untuk imunisasi COVID lagi. Nah, itu bagaimana pengaturan jadwal di tempat Bapak Ibu. Terus Bu, pertanyaan satu lagi. Ini di slide Ibu yang di bagian dosis dan cara pemberian vaksin COVID, ada item pelaksanaan pemberian imunisasi tergantung dari jenis vaksin yang terbukti efektif dan aman. Berarti untuk vaksin COVID ini sudah terbukti efektif atau gimana, Bu? Soalnya di sini masih ada kata-kata tergantung. Ya, jadi saat ini sebagaimana Bapak Ibu juga ketahui, kita masih menunggu hasil uji klinik. Jadi Bapak Ibu, vaksin COVID saat ini masih sedang dilakukan uji klinik di seluruh dunia, sedang dilakukan uji klinik. Saat ini ada 9 di dunia ini ada 9 perusahaan yang saat ini sudah uji klinik ketiga, dalam arti sudah mau selesai. Nah, kita masih menunggu hasil interim report-nya mungkin sudah masuk di bulan-bulan ini. Kita masih menunggu bagaimana efikasinya berapa persen seperti itu. Memang kami sangat harapkan efikasi minimal at least 70% atau kalau berdasarkan WHO bisa at least minimal 50%. Nah, itu yang masih kami tunggu efikasi dari vaksin ini. Kami harapkan efikasinya dapat tinggi, dapat baik sebagaimana vaksin lainnya. Halo, Assalamualaikum Bu Maita. Ya, silakan Bu. Ya, saya Bu Ren dari Bogor. Mau menanyakan Bu Maita, tadi Ibu mengatakan bahwa sarung tangan atau handskun tidak wajib untuk digunakan. Nah, kalau dilihat dari petunjuk teknis pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID, untuk APD-nya itu yang saya tanyakan dulu
ada sarung tangan, keterangannya bisa digunakan tersedia. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengikuti sosialisasi atau pelatihan terkait pelayanan imunisasi dalam masa pandemi COVID untuk pemberian imunisasi rutin. Memang untuk pemakaian APD yang wajib adalah masker bedah, sedangkan seperti face shield, sarung tangan, gaun itu apabila tersedia. Dalam arti kalau tidak tersedia tidak menjadi masalah, yang penting adalah masker bedah. Nah, untuk sarung tangan apabila tersedia ini untuk pemberian imunisasi secara oral. Misalnya ketika Bapak Ibu melakukan imunisasi polio oral itu harus memakai sarung tangan dan harus ganti. Itu yang sedangkan untuk pelaksanaan imunisasi karena yang menjadi sasaran adalah orang sehat sehingga APD. Bu, mohon bertanya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya ini dari Bekasi, Bu. Mau bertanya tentang vaksin, kan tadi harus Sinopharm. Sinovac yang berasal, Bu. Sinopharm yang berasal dari Uni Emirat. Kalau nggak salah seperti itu penjelasannya tadi pagi di TV ada. Nah, kenapa dengan waktu itu pemberiannya itu berbeda intervalnya? Yang Sinovac 14 hari, yang Sinopharm 21 hari. Dan apakah itu sudah aman buat kita? Karena kita khawatir dengan kipinya, Bu, kalau seperti ini. Dengan kipi karena bertanggung jawab, pokoknya sampai ke rumah sakit, sampai kemana kita yang dibawanya. Nah, mohon penjelasan dari itu, apakah itu sudah aman buat kita?